Itu dia pemirsa, sekilas review ya Wiki terkait dengan pergerakan di bursa Wall Street, di mana data-data yang ditunggu juga seputar inflasi Amerika lebih tinggi sedikit dari ekspektasi Wiki. 8,1 ekspektasinya, bahkan ada yang menilai harusnya di bawah 8%, ternyata rilisnya 8,2. Oke, tapi ini kemudian nampaknya akan tetap disikapi cukup agresif oleh The Fed untuk tetap menaikkan suku bunganya begitu, dan ini memperkuat tren peningkatan suku bunga secara global, karena apa yang kemudian dilakukan oleh The Fed biasanya akan dikopi ataupun diikuti lah oleh negara-negara lainnya. Oke, kita ke update dari penutupan bursa Amerika Serikat dan Data selengkapnya ini bisa Anda saksikan di layar pemirsa ya, di mana inflasi Amerika picu kekhawatiran kenaikan suku bunga agresif, bursa Wall Street justru rebound. Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 2,83% menjadi 30.038 setelah jatuh lebih dari 500 poin di awal sesi. Indeks S&P 500 melejit 2,6% menjadi 3.669 mengakhiri penurunan beruntun 6 hari. Sedangkan Nasdaq Composite Index juga melesat 2,23% di posisi 10.649. ya, sementara itu dari bursa Eropa, bursa saham Eropa rebound akhiri kejatuhan 6 sesi beruntun. Di Jerman, indeks DAX melesat 1,51% menjadi 12.355, versi 100 Inggris meningkat 0,35% menjadi 6.850, dan CAC Prancis melonjak 1,04% menjadi 5.879. Update dari kawasan Asia, pemirsa, Nikkei juga terpantau menguat, tapi kita ke IHSG terlebih dahulu ya, di mana IHSG kemarin ini ternyata mengalami koreksi pemirsa, dan ini adalah koreksi 5 hari berturut-turut, di mana IHSG berada di 6.880. Update dari Asia, Nikkei terpantau menguat 2,8% di 26.971, Straits Times naik 0,68%, 3.068. Kemudian Kospi naik 2,09%, 2.208. Hang Seng Hong Kong naik juga 1,88%, 16.696. Ya, sementara pergerakan komoditas minyak WTI melemah 0,25% di level 88,89 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 0,3% di level 22.358 per metrik ton, dan emas melemah 0,53% di level 1.668,15 dolar Amerika per troy ounce, dan CPO menguat 1,58% di level 3.724 ringgit Malaysia per ton. Kita lihat nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.390 rupiah. Rupiah terhadap euro 15.034 rupiah. Rupiah terhadap pound sterling 17.397 rupiah, dan terhadap yen Jepang 104,47 rupiah. Ya, itu dia pemirsa ya, review singkat terkait dengan update bursa global dan juga pembukaan pada pagi hari ini untuk kawasan di Asia. Kira-kira Bank Mandiri ini masih layak nggak ya untuk dicermati, atau justru bank-bank yang lain? Dan kini kita akan simak terlebih dahulu agenda ekonomi di hari ini, yang kemudian ini nampaknya menarik untuk kita cermati begitu ya. Dari Thailand, libur Thailand, kemudian juga di Korea Selatan ada data mengenai neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Oktober. Dari Singapura, PDB Singapura secara year on year, quarter on quarter. Kemudian dari China ada data mengenai IHK China secara year on year, quarter on quarter di bulan September. Kemudian masih dari China ada neraca perdagangan di bulan September. Dari India ada data mengenai neraca perdagangan India, dan juga dari Amerika Serikat ada data mengenai penjualan retail inti secara month on month di bulan September. Dari dalam negeri, dari emiten dan juga Bursa Efek Indonesia, pemirsa, ada CMSE atau Capital Market Summit and Expo 2022 yang kemungkinan akan berlanjut sampai dengan Sabtu besok, pemirsa ya. Kemudian dari emiten ada KF, RUPS, MORE, RUPS, Rally, pembayaran dividen tunai, Auto, X dividen tunai interim, dan Dinar, X HMETD. Itu dia agenda-agenda yang bisa Anda cermati pemirsa untuk hari ini, Jumat 14 Oktober 2022. Dan pagi hari ini kita akan langsung berbincang bersama dengan Pak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya. Pagi Prisa. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Arya. Ya, terima kasih sama-sama. Pagi Mas Wiki. Selamat pagi Pak Arya, terima kasih sudah bergabung. Pak Arya, bicara mengenai pelemahan IHSG yang sudah berlangsung selama 5 hari berturut-turut, apa yang Anda bisa analisa sejauh mana investor begitu memiliki
concern terkait dengan pelemahan ini? Ya, kalau kita perhatikan memang penurunan ini dipengaruhi juga dengan sentimen global yang sudah terjadi di Amerika dan kemungkinan penurunan lanjutan masih ada, tetapi untuk jangka pendek memang sudah mencapai di target penurunan di kisaran sebenarnya 6860 area support ya, tapi kemarin itu sempat di 6870, jadi udah cukup dekat ya dengan area supportnya yang jangka pendek. Oleh karena itu kemungkinan akan terjadi penguatan terlebih dahulu, terjadi technical rebound sebelum penurunan lanjutan masih terbuka peluang untuk sampai ke 6740. Oleh karena itu resisten terdekat saat ini adalah 6920. Dan kita perhatikan bahwa bagaimana sekarang juga inflasi di Amerika masih cukup tinggi dan itu akan dibarengi dengan penguatan suku bunga yang akan terus dikejar ya, akan terus dikejar oleh Fed, kemungkinan akan mengejar sampai ke level 6%. Kalau misalnya inflasi di Amerika Serikat yang diproyeksikan harusnya turun, ternyata nggak jauh berbeda, 88,3 di Agustus, 8,2 secara IHK inti gitu ya di bulan September kemarin. Masih tergolong cukup tinggi. Tapi Wall Street-nya justru rebound setelah turun berapa? 5-6 hari beruntun gitu ya. Seberapa menarik Anda mencermati pembalikan arah dari bursa Amerika dan Asia, rata-rata juga ikutan menguat dan mungkin IHSG kita juga setelah 5 hari turun bisa rebound? Ya, jadi memang pada saat di instrumen keuangan lebih dahulu mengantisipasi ya pada di sektor real. Oleh karena itu biasanya memang ada penurunan dulu, kemudian ketika memang datanya keluar itu adalah waktu untuk terjadinya sudah price in dan kemungkinan terjadinya akan adanya prospek atau harapan bahwa bagaimana terjadi solusi dari problematik itu, sehingga kemungkinan akan terjadi technical rebound dulu dalam kira-kira 10 hari perdagangan bursa ke depan sebelum terjadi koreksi kembali. Oke, agresifnya The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga ini tentu saja akan memberikan dampak kepada negara-negara lain, salah satunya adalah mungkin Indonesia begitu ya. Terkait dengan tren tersebut dan juga berkaitan dengan data inflasi yang baru saja dirilis, sejauh mana pasar kemudian melakukan antisipasi terkait dengan hal ini, Pak Arya? Ya, memang Amerika masih akan terus agresif ya mengejar tingkat bunga untuk solusi sebagai mengimbangi inflasi yang terjadi pada saat ini. Dan gap-nya masih cukup jauh ya, ruang untuk kenaikan suku bunga dari Amerika dibandingkan Indonesia. Indonesia itu ada kondisi yang agak berbeda. Oleh karena itu sebenarnya di Indonesia tidak perlu terlalu panik melihat kondisinya tidak sama persis ya. Di Indonesia kita di inflasi yang sekarang di kisaran inflasi di 5% dengan suku bunga selisihnya paling sekitar 2%-an saja gitu. Sedangkan di Amerika ruangnya masih besar, masih sekitar 5%, dan di sini bagaimana mereka akan menaikkan secara agresif sekitar 50-75 basis poin per kenaikan itu akan berbeda. Sedangkan di Indonesia kemungkinan hanya naik sekitar 25 basis poin per kenaikan. Jadi dalam kondisi saat ini momentum jangka pendek di sini ada penguatan yang bisa dimanfaatkan dalam 2 pekan ke depan. Nah, nanti pada saat ada pelemahan kembali itu bisa dilakukan akumulasi beli secara bertahap, mencicil, dan kita melihat bahwa masih ada story yang cukup bagus di Indonesia dari sisi growth story-nya dan pemulihan dari pandemi. Mungkin peluang kenaikan ini yang juga dilihat oleh para investor menyaksikan Bank Mandiri, di mana kan biasanya emiten blue chips ini mengiringi pelemahan dari IHSG. Ternyata Bank Mandiri kemarin ditutup di level rekor nih ya. Dan mungkin bisa Anda cermati di layar pemirsa posisi penutupan dari Bank Mandiri kemarin ini. Ini adalah rekor penutupan ya, bukan rekor tertinggi sepanjang masa, tetapi rekor penutupan yaitu 9475. Adapun rekor tertinggi sepanjang masa ada di 9600. Bagaimana Anda mencermati pergerakan dari Bank Mandiri yang fantastis ini, Pak Arya? Ya, Bank Mandiri menarik ya sebagai salah satu penghimpun dana terbesar juga di Indonesia dari BUMN untuk Bank BUMN. Dan kita melihat di 28 September memang pernah menyentuh ke 9.600 ya, walaupun ditutup kemudian melemah pada saat 28 September itu tidak tutup di 9.600, tapi tutupnya closingnya ada di 9.300. Tapi kita melihat bahwa di sini ada optimisme yang masih cukup kuat, bagaimana juga semakin mendekati harga tertinggi yang di 9.600 itu, kinerjanya Bank Mandiri ini cukup menggembirakan di mana bisa mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi, platform yang disediakan juga bagaimana service ke
pelanggan ataupun calon nasabah ya itu kita perhatikan cukup baik ya, dan kondisinya kita bisa melihat di kuartal 1 dan kuartal 2 first half sangat baik, earningnya ada pertumbuhan yang cukup agresif dibandingkan tahun 2021 dibandingkan setahun. Dan kami melihat juga bahwa di tahun 2022 kemungkinan kinerjanya akan cukup positif. Di sini dilihat oleh para investor terjadi akumulasi pergerakan harga sahamnya di kisaran 9.600 sampai 9.200. Jadi kita bisa melihat di sini ada ruang sekitar Rp400 yang cukup menarik ya untuk bisa diperdagangkan bagi mereka yang memperdagangkan jangka pendek. Sedangkan untuk target jangka menengah masih ada kemungkinan penguatan lanjutan sampai 9850 atau bahkan cukup realistis sampai ke level 10.000 sebagai nilai yang cukup lebih cocok dengan kondisi earning yang dihasilkan oleh Bank Mandiri. Oke, artinya secara teknikal dan juga fundamental bisa dimanfaatkan untuk investasi jangka pendek dan juga jangka menengah panjang begitu ya Pak Arya ya? Betul sekali Mas Suki. Oke, baik. Kalau lihat satu peer lainnya lah ya, saham-saham berbasis perbankan. Jika kemudian secara portfolio investasi mungkin investor melihat walaupun memang secara analisa begitu masih dikategorikan cukup menarik walaupun mau masuk ke Bank Mandiri. Tapi secara alokasi dana investasi begitu nggak terlalu bisa masuk ke Bank Mandiri gitu. Saham-saham yang harganya di bawah Bank Mandiri sama di tier perbankan, tapi kemudian masih murah dan secara pergerakan teknikal dan juga mungkin proyeksi fundamentalnya menarik. Kira-kira menurut Pak Arya mana saja? Ya, kita bisa melihat ke bank-bank besar yang setara itu di buku 4 ya. Jadi misalnya seperti di BNGA itu juga masih cukup menarik ya. Dari harga yang lebih murah secara absolut harganya. Jadi harganya kan masih di kisaran Rp1.000, sedangkan Bank Mandiri itu masih boleh dikatakan kemungkinan orang melihat ini mau dekat 10.000 ya, agak khawatir gitu ya. Sedangkan mereka melihat di Rp1.000 itu kelihatannya lebih kecil gitu angkanya. Itu BNGA bisa diperhatikan juga walaupun sekarang sedang ada pelemahan ya, cukup dekat dengan area support terdekatnya itu di kisaran 1.050, itu bisa diperhatikan juga, bisa akumulasi beli. Kita perhatikan kondisinya saat ini juga cukup murah ya secara valuasi. Kita bisa manfaatkan sebelum ada kenaikan yang potensi cukup besar secara persentase kembali ke kisaran 1.200-an. Kalau Anda melihat BNBA tadi ya yang disampaikan ya Pak ya? BNGA. Bank Bumi Arta ya? CIMB Niaga. CIMB Niaga. BNGA berarti ya? Ya. Oke. Secara teknikal udah menunjukkan ada pola reversal tidak Pak? Atau masih akan berpeluang turun dulu? Ya, kalau untuk pola reversal saat ini belum ada ya. Nanti kita lihat hari ini apakah terjadi pembentukan sinyal reversalnya. Tapi cukup dekat dengan target penurunan jangka pendek yaitu ada di 1.050. Di situ ada area support yang cukup kuat juga terbentuk pada saat di bulan Juli ya. Jadi dari bulan Juli di situ juga ada konsolidasi di area itu di 1.050. Jadi 1.000 sampai 1.050 ini menarik untuk diperhatikan sebelum nanti pola reversalnya mungkin saja akan terbentuk pada hari ini. Jadi dalam momentum 1-2 pekan ke depan ini bisa dimanfaatkan oleh para investor jangka pendek. BNGA berarti kita boleh mulai cicil masuk dan dari 1.050 ya, 1.050 itu udah boleh cicil beli. pola reversalnya akan confirm ketika dia naik ke posisi berapa Pak? Ketika akan confirm ketika tidak turun lebih rendah dari 1.050. Jadi di kisar 1.050 kemungkinan nanti akan terjadi minat beli yang cukup kuat ya, karena biasanya di area support itu minat belinya lebih besar dibandingkan minat menjual. Nah di situ akan membentuk suatu pola, misalnya kalau secara teknikal itu akan terjadi candlestick yang kemungkinan 1 candle, 2 candle bisa saja terjadi pin bar atau hammer, atau bisa juga terjadi nanti engulfing 2 bar ya, atau bisa terjadi harami. Nanti kemungkinan itu akan terbentuk setelah minat beli itu terbukti cukup kuat. Jadi nanti kita lihat dalam kira-kira 2-3 hari ke depan.